Halo guys, balik lagi di MM2 Low Budget bersama saya Randy guys. Apa kabar guys? Hari ini lumayan capek juga sih, abis briefing 5 murid tadi. Lumayan capek tapi masih bisa sempetin buat video untuk edukasi kalian ya guys ya, tentang visa Amerika guys ya. Nggak apa-apa ya, hari ini pakai kostum ala-ala apa ini? Oke, hari ini temanya itu sharing pengalaman mengenai murid saya yang kasusnya ini bener-bener rumit. Pertama rumit, dan dia lolosnya ini bener-bener miracle atau keajaiban guys ya. Dari kasus ini saya berharap kalian dapat termotivasi guys ya, agar tetap semangat guys ya, jangan pernah menyerah. Oke? Oke, ini kejadiannya itu kalau nggak salah, singkat saya itu bulan Januari kalau nggak salah, bulan Januari tahun ini ya. Murid saya panggil aja Mr. E ya. Mr. E itu umur sekitar 48 kalau nggak salah, 48 49 deh kalau nggak salah ya. Beliau mulai konsultasi ke saya itu dari bulan November guys ya. Jadi cukup lama juga, konsultasi sekitar sebulan ya guys ya. Dari bulan November sampai bulan Desember. Terus bulan Desember tahun kemarin lalu apply visa ya, dan terus dipanggil interview atau dapat jadwal di bulan Januari tahun ini ya guys ya. Oke, case-nya ini Mr. E ini dulu waktu muda itu pernah stay di Amerika selama lebih dari 20 tahun guys. Lebih dari 20 tahun, status non imigran guys ya, atau berarti dengan kata lain beliau ini imigran gelap ya guys ya. Di sana imigran gelap karena belum resmi ya, belum jadi warga negara sana guys ya. Oke, di sana 20 tahun lebih, lalu suatu saat kena deportasi guys. Ya. Jadi beliau dibalikkan ke Indonesia guys ya, dideportasi. Oke. Nah, setelah deportasi itu kembali beliau ke daerah asalnya, kalau nggak salah daerah Bandung kalau nggak salah ya, daerah Bandung. Lalu kemudian di sana beliau punya usaha yaitu berupa salon dan kontrak-kontrakan guys ya. Jadi kan setelah lama stay di Amerika, pulang bawa duit cukup banyak ya, bawa duit banyak, dan lalu punya usaha di sini berupa kontrakan dan serta sama salon guys ya. Kontrakan sekitar 40 pintu kalau nggak salah, lupa kok. Nah, dengan kasus rumit kayak gini, terus rencana beliau itu balik ke Amerika. Rencana ingin holiday, ingin jalan-jalan guys ya. Tapi kan meskipun ingin jalan-jalan, tapi dengan jejak rekam kasus seperti ini kan rasanya menurut saya pun pada saat itu agak impossible, alias mustahil guys ya, karena berat banget ini rekam jejaknya berat ya. Overstay lebih dari 20 tahun kemudian dideportasi, itu benar-benar berat banget. Kemudian sebelum Mr. E ini apply, anak dan istrinya itu sudah sekitar sebulanan lebih di Amerika. Jadi sebenarnya yang apply duluan ini istri dan anaknya dulu ya. Istri anak beliau apply di saya, terus lolos dua-duanya, dan kemudian liburan ke Amerika sudah hampir 2 bulan lah, sebulanan lebih. Nah gitu. Nah, yang jadi problem di sini, saya sudah bilang ke Mr. E, Pak, ini ada high risk ya, ada resiko besar. Dalam arti gini, ya kalau misalnya Bapak ditolak itu no problem ya, tapi yang jadi problem itu setelah ditolak, ada kemungkinan anak dan istri itu pulangkan ke Indonesia guys ya. Karena kan dalam satu kakak ya, dalam satu kartu keluarga, terus ada yang bermasalah, itu biasanya nanti yang dalam satu kartu keluarga itu bisa kena problem juga guys ya. Jadi saya wanti-wanti, Pak,
ini kalau misalnya bapak doang yang ditolak sih no problem, tapi saya takut berdampak pada ibu dan anak gitu. Nanti takutnya maksudnya ya malah dicabut visanya atau disuruh balik ya gitu, dan nggak boleh kesana lagi gitu ya kan, karena rekam jejak bapaknya ini ya. Nah, itu yang buat Mr. A ini waktu konsultasi saya dari bulan November ke Desember, itu yang buat beliau mikir sekitar sebulanan itu. Jadi saya dari awal udah wanti-wanti ya. Jadi kalau saya itu orangnya maksudnya nggak suka menjanjikan janji surga guys. Jadi saya ngomong pahit dulu di awal. Jadi kalau ada pahit saya pahitin dari awal ya. Jadi orang itu jadi merasa maksudnya nggak diberikan angan-angan setinggi mungkin ya guys ya. Jadi itu saya prinsipnya nggak ada kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pahit saya bilang pahit dari awal gitu. Oke. Dan kemudian beliau ya udah Ko Randi nggak apa-apa. Saya udah bertekad. Saya kangen banget sama Amerika. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu saya bantu. Kemudian briefing sama saya gitu, ngobrol panjang lebar, ini itu saya ajari, maksudnya ini loh Pak, nanti seperti ini saya ajari seperti biasa gitu, rapiin berkas gitu. Kemudian di hari H itu beliau dapat kalau nggak salah jam setengah 8 pagi kalau nggak salah, saya lupa ingat, setengah 8 pagi. Saya jam 8 pagi baru bangun tuh, nyalain handphone. Terus saya kaget dapat WhatsApp dari beliau, dia bilang, Ko Randi saya lolos gitu. Buset, saya hari itu langsung terkejut banget ya. Pertama terkejut banget dah, karena kalau boleh jujur Mr. A ini aku benar-benar underrated banget. Aku benar-benar maksudnya nggak nyangka banget ini loh. Ini benar-benar case-nya itu tidak nyangka banget. Ini benar-benar keajaiban banget, benar-benar luar biasa. Jadi aku kaget tuh. Oh, syukur deh Pak kalau udah lolos ya gitu. Aku ikut bahagia banget gitu, maksudnya ya, murid aku dengan kayak seperti ini ikut lolos gitu. Ya udah. Akhirnya beliau ya udah kemudian hari berangkat ke Amerika untuk jalan-jalan, terus ketemu sama istri dan anaknya. Oke, sebenarnya sih ceritanya simple ya, ceritanya seperti itu. Tapi ini benar-benar salah satu case paling sulit yang pernah aku tanganin ya guys ya. Jadi dari case ini aku berharap kalian bisa banyak belajar ya guys ya. Banyak belajar bahwa tidak ada yang mustahil guys ya. Tidak ada yang mustahil dalam apply visa Amerika ini guys ya. Oke guys. Nah, salah satu kunci keberhasilan Mr. A ini yaitu kejujuran. Jadi aku bilang ke Mr. E, Pak, Bapak meskipun maksudnya jejaknya kurang bagus, tapi saya harap Bapak selalu jujur ya. Maksudnya ke saya jujur, ke embassy pun, ke officer pun jujur. Karena banyak loh murid yang gak jujur ke aku, banyak loh guys. Jadi aku buka-bukaan aja ya. Yang murid yang nggak jujur di aku itu banyak. Jadi banyak yang disembunyiin dari aku gitu. Padahal aku udah bilang, ini aku cuma agen. Aku maksudnya bantuin kalian gitu. Ya jujurlah kepada agen kalian ya gitu. Dan Mr. A ini nurut. Orangnya nurut ke aku ya. Jadi ke saya nurut. Ya, Ko Randi, saya nanti berusaha sejujur mungkin. Iya Pak, karena rekam jejak itu mau 20 tahun, 25 tahun itu semua ada di embassy guys. Jadi kalian mau menghindar seperti apapun nggak bisa guys. Lebih baik kalian jujur meskipun data buruk daripada kalian berbohong untuk menutupi data yang buruk tersebut guys ya. Jadi itu jangan, data buruk itu jangan ditutupin guys. Kalian jujur apa adanya ya guys ya. Oke, karena resikonya kalau misalnya data buruk tapi kalian jujur, kalian bisa apply lagi guys. Tapi kalau misalnya datanya buruk, kalian pura-pura, maksudnya untuk nutupin data buruk tersebut guys, kalian berpura-pura, itu nanti kemungkinan tidak bisa apply lagi guys. Oke? Karena sudah baik catatan ya. Jadi officer itu mencatat perilaku peserta juga guys ya. Oke. Demikian hari ini sharing cerita saya guys ya. Semoga bermanfaat ya guys ya. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe ya guys ya. Kalau di yang belum follow, silahkan follow guys ya. Jadi banyak saya sering sharing info yang penting-penting guys ya mengenai visa Amerika. Oke guys, see you di next video. Dadah.